Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Raja Boa Hutan terguncang oleh serangan ganas yang tiba-tibain. Di depannya, kulit ular yang membatu itu tergeletak di tanah, dan diam-diam tenggelam ke dalam rawa. Bahkan sebuah kelompok besar seperti Raja Boa Hutan, itu tampak hanya mampu untuk merencanakan pelarian putus asa terhadap kemampuan membatu dari Medusa. Long Hao Shen diam-diam terkejut, dan memahami bahwa jika ia pernah melawan Andromalius, target yang paling penting adalah orang-orang seperti Medusas. Peringatan Yueye memang benar. Medusa ini bahkan melampaui Andromalius dalam hal ancaman. Itu tidak terduga, bahwa Medusa ini begitu kuat dalam kekuatan mereka. Kemampuan membatu mereka, itu tidak akan mungkin membatukan dewa yang dipilih seperti Long Hao Shen seluruhnya. Tetapi bahkan hanya karena melemah dan diperlambat oleh membatu, itu akan menjadi pukulan fatal. Mata Medusa harus dihindari, jika tidak, tubuh seseorang akan sepenuhnya membatu. Dan selanjutnya mata dari Medusa dapat menembak semacam sinar laser petrifying, dan juga petrifying pada target serangannya. Tentu saja, menggunakan kemampuan ini juga dilengkapi dengan konsumsi besar energi spiritual dari Medusa. Setidaknya, peluncuran serangan itu secara berturut-turut tidak akan mungkin, dan juga dalam keadaan normal, mereka dapat dianggap buta, dan tidak dapat membuka mata mereka kapan saja seperti yang mereka inginkan. Andromalius mengeluarkan suara gemuruh rendah, dan menunjuk jarinya ke arah Raja Boa Hutan. Kemudian, bawahannya perlahan-lahan tersebar di sekitarnya, dan berdiri terhadap Boa Hutan di rawa-rawa. Sudah jelas bahwa dalam pertempurannya ini, iblis ular akhirnya menang. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh terakhir mereka, Boa Hutan biasa sudah bukan ancaman besar bagi mereka, mereka hanya bisa menunggu di dalam rawa-rawa untuk menunggu kesempatan. Dan apa yang ditunggunya, itu sudah jelas pertarungan antara dua raja mereka, antara sang penentang dewa iblis ular Andromalius, dan Raja Boa Hutan. Andromalius tentu saja dapat menggunakan sukunya sendiri untuk melemahkan Raja Boa Hutan, karena bawahannya sudah kehilangan dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan selain itu, ia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam terhadap Raja Boa Hutan. Dengan adanya ultimate pembunuhan senjata dari pilar Dewa Iblis, ia memiliki keyakinan mutlak. Bahkan di setiap penggunaan pilar Dewa Iblis, energi vitalnya sendiri digunakan sebagai bahan bakar. Kali ini, sasarannya bukan hanya harta karun di sini, tetapi juga pil internal dan tubuh Raja Boa Hutan. Ini semua adalah harta, dan dia juga mengkonsumsinya. Andromalius memiliki setidaknya 70% peluang untuk menerobos tingkat ke-9. Di tengah-tengah raungannya, mata Raja Boa Hutan tetap tertuju pada Andromalius, dan amarahnya terlihat dari matanya. Dalam arti mereka semua ras ular, namun sekarang mereka mirip dengan musuh bebuyutan. Sosok Andromalius sudah besar, tetapi masih memucat jika dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Sebagai dua pusat kekuatan besar yang sedang berjuang sampai mati, Long Hao Shen menempatkan dirinya lebih aman dalam menyembunyikan kehadirannya. Baginya, pertempuran yang hendak mengambil tempat itu, adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia selalu ingin tahu, sejauh mana kekuatan Dewa Iblis bisa digunakan ketika ia menggunakan pilar Dewa Iblisnya secara sepenuh. Dan jawaban untuk pertanyaan ini, adalah tentang sesuatu yang datang di tahap ini. Dewa Iblis ular Andromalius mendorong tombak ularnya ke depan sambil berteriak terus-menerus. Iblis ular di sekitarnya juga ikutan melolong, dan hanya 4 Medusa sisinya yang tetap tak bergerak, dan tinggal di samping pilar Dewa Iblis dengan tenang sambil menghadap ke arah Raja Boa Hutan. Keempat Medusa itu seperti 4 meriam sihir besar, dan siapa yang tahu kapan mereka akan menembak lagi. Andromalius mengangkat tombak ular di kedua tangannya tinggi-tinggi secara bersamaan, kemudian nyanyian teredam secara bertahap menjadi lebih bergema, dan mulai terdengar tajam ke telinga. Di belakangnya adalah pilar Dewa Iblis, dan mulai membiarkannya mengeluarkan cahaya ungu yang terang. Untuk beberapa alasan, ketika merasakan cahaya ungu ini, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan beberapa keakraban. Perasaan akrab ini tidak datang dari pilar itu, tapi tampaknya ada yang lainnya juga. Berpikir tentang hal ini, Long Hao Shen tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi dari matanya.
Namun, dengan sangat cepat kembali normal. Segera, patung ular besar di atas pilar Dewa Iblis itu tampaknya datang untuk hidup. Sebuah bayangan gelap muncul entah dari mana, dan diam-diam mengikuti tubuh Dewa Iblis Ular Andromalius. Mata Long Hao Shen ini tiba-tiba melebar, karena shock ia melihat, bahwa setelah asimilasi bayangan itu, Dewa Iblis Ular Andromalius tiba-tiba membesar pada kecepatan yang mengagumkan. Aura di tubuhnya juga diperoleh dalam ukuran dan kekuatannya. Aura besar tampaknya berasal dari pembuluh darahnya, tetapi tampaknya menjadi energi luar biasa yang bukan milik dunia ini. Kekuatannya tetap di puncak tingkat ke-8, namun intensitas auranya bahkan melampaui kekuatan besar dari tingkat ke-9. Dari kejauhan, Dewa Iblis Ular Andromalius tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pilar Dewa Iblis, dan bahkan tombak ular di tangannya terus diperbesar. Raja Boa Hutan pun berteriak terus-menerus, dan 3 cahaya emas bersinar di punggungnya, dan bahkan lebih semakin terang. Lingkaran dari batu giok cahaya berwarna itu tersebar dari tubuhnya, dan kemudian menyebarkan esensi kegelapan di udara pada kecepatan yang mengagumkan. Itu adalah 2 jenis fluktuasi unsur tertentu, yang memiliki aura hidup dan mati. Racun di dalam rawa-rawa menjadi lebih padat di udara, dan serangan gas beracun mulai jatuh. Sebagian gas beracun jatuh pada Andromalius, seorang bisa dengan jelas mendengar beberapa suara kesemutan, dan disertai dengan asap yang samar. Dari sini, dapat dibayangkan bahaya besar yang terkait dengan serangan itu. Itu memang jauh dari sesuatu yang mudah untuk ditangani. Dengan kekuatannya yang mencapai tingkat ke-9, Raja Boa Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Ini adalah semacam kemampuan domainnya sendiri. Tapi terlihat dengan jelas, bahwa Raja Boa Hutan belum mampu meluncurkan domainnya secara nyata. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Raja Ikan Gergaji, yang Long Hao Shen temui sebelumnya. Dari apa yang dikenalnya, untuk benar-benar dapat mengendalikan domain, kebutuhannya saat ini adalah untuk setidaknya berada di peringkat ketiga pada tingkat ke-9, dan dengan kata lain, itu harus melampaui 300.000 unit energi spiritual. Dan pusat kekuatan besar seperti itu mampu mengendalikan domain, apakah dia dari Kuil Alliance atau Iblis, itu adalah keberadaan yang luar biasa. Dewa Iblis Ular jelas-jelas menderita rasa sakit yang besar, yang bisa didengar saat bergemuruh dan kemudian memekakkan telinganya. Jarak di antara mereka sangatlah besar. Dorongan pilar Dewa Iblis yang diberikan kepadanya, adalah sesuatu yang semua Dewa Iblis miliki, serta kemampuan eksklusif untuk 72 Dewa Iblis, yang disebut transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis yang dalam keadaan berubah dengan kekuatan ini, akan mendapatkan dorongan besar dalam aura dan kekuatannya, energi spiritual eksternalnya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Sebagai contoh, saat Dewa Iblis Ular Andromalius masih di puncak tingkat ke-8 dalam energi spiritual internalnya, tetapi energi spiritual eksternalnya sudah pada tingkat ke-9. Dengan setiap penggunaan pilar Dewa Iblis yang berbeda, yang datang dari berbagai bidang dan derajat secara amplifikasi. Dari sini, bisa dibayangkan tingkat terornya jika Kaisar Dewa Iblis dapat menyelesaikan transformasi Dewa Iblis dari pilar Dewa Iblis naganya. Sebagai 2 tombak ular besar yang ditujukan langsung untuk Raja Boa Hutan, ledakan elemental yang intens terjadi di udara. Bang bang bang. Bahkan, di bawah kendali Raja Boa Hutan pada tingkat ke-9, fluktuasi unsur sekitarnya dapat dibubarkan, tetapi ia tidak dapat membubarkan esensi unsur yang keluar dari pilar Dewa Iblis. Andromalius menyelaraskan dirinya dengan pilar Dewa Iblis, sehingga ia membiarkan dirinya terpengaruh. Bang, bang, bang. Aura ungu dan hitam bentrok di udara, dan menghasilkan ledakan intensitas serta gelombang yang tertandingi, kemudian memukul mundur semua kehidupan yang ada di sekitarnya. Gelombang kejut besar tersebar, dan menyingkirkan gas beracun. Beberapa iblis ular dengan energi spiritualnya yang tidak cukup, atau yang tidak mengelak dalam waktu tertentu, mereka juga akan terperangkap di dalamnya, dan teriakan yang menyedihkan terdengar sesaat. Ini tampaknya sengaja dilakukan oleh Raja Boa Hutan. Sebagai penguasa dari Rawa Gloom, ia memiliki banyak sarana perlindungan diri. Ketika makhluk perkasa ini merilis kekuasaannya, ia tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan terhadap Dewa Iblis sekalipun. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Boa Hutan tampak sangat sederhana dan langsung, dan tubuh besar Raja Boa Hutan itu berani diperlihatkan di depan semua iblis ular.
Panjang tubuhnya hingga mencapai ukuran yang menakutkan hingga lebih dari 60 meter, dan bagian paling tebal dari tubuhnya mencapai 5 meter. Ini adalah monster yang sangat besar. Bahkan setelah mendapatkan dorongan dari pilar Dewa Iblis, Andromalius masih memucat jika dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Dua pusat kekuatan besar ini terlihat memiliki ukuran yang sama besarnya, dan keduanya juga terutama unggul dalam menggunakan energi spiritual eksternal. Sebuah energi spiritual berwarna merah dan giok dengan panik melahap satu sama lain. Pada setiap gerakannya, dua pusat kekuatan besar ini mengeluarkan suara erangan yang keras. Long Hao Shen diam-diam mengamati dari jauh, dan diisi dengan beberapa kejutan. Dia sudah yakin, bahwa bahkan jika rekan-rekannya dan dirinya sendiri bekerja sama, dan memilih salah satu di antara mereka berdua, peluang kemenangan mereka akan hampir tidak melebihi 33%. Ini adalah kelompok kekuatan besar dari tingkat ke-9. Itu bahkan cukup untuk menyebabkan perubahan pada daerah sekitarnya. Jika tidak ada upaya sukarela Andromalius untuk mengarahkan sebagian besar gelombang kejut di udara, itu sangat mungkin bahwa tidak ada iblis ular yang tersisa di sini akan mempertahankan hidup mereka. Jadi dia harus terlibat untuk mencegahnya. Cahaya terang terus naik ke langit, dan kabut beracun yang sangat padat itu tiba-tiba didorong pergi oleh pertempuran. Samar-samar, orang bisa melihat jejak sinar matahari. Sangat kuat. Long Hao Shen diam-diam berseru kagum, dan secara alami mengarahkan pujian ini kepada Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Boa Hutan adalah binatang ajaib, mungkin iblis juga tidak bisa meremehkan dia. Sangat jelas, dari awal pertempuran, ia adalah orang yang menghasut Andromalius untuk mengarahkan energi spiritualnya di udara. Dan Andromalius tidak punya pilihan selain untuk melakukan hal ini, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah sukunya menerima kerusakan dari serangan mereka. Namun, racun di udara itu tersebar, dan kemunculnya itu mengakibatkan sinar unsur kegelapan Dewa Iblis Ular adalah sumber yang jelas bagi kelemahan besarnya. Pada saat sinar matahari jatuh pada mereka, Raja Boa Hutan tidak terpengaruh, tapi Dewa Iblis Ular tampak terbakar, yang memiliki efek agak melemah karena fusinya dengan pilar Dewa Iblis. Bahkan, jika ini adalah di dunia luar, pada saat itu para Dewa Iblis akan meledak dengan kekuatannya, pilar Dewa Iblis secara alami akan menghasilkan beberapa awan gelap untuk menghalangi sinar matahari. Tapi saat ini, Raja Boa Hutan jelas tidak akan memberikan lawannya memiliki kesempatan ini. Kalian semua, cepat tinggalkan medan perang ini, ucap Dewa Iblis Ular. Dewa Iblis Ular masih bentrok melawan Raja Boa Hutan sambil melecehkannya, ketika tombak ular meninggalkan dua bekas luka yang mendalam pada lawannya. Pada saat ini, ia meneriakkan kata-kata ini dari kemarahan terhadap bawahannya. Iblis Ular mundur dengan tergesa-gesa, dan melangkah dalam kabut beracun sambil meninggalkan pertempuran. Hanya 4 Medusa yang tersisa, dan tetap tersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Sebuah kesempatan. Mata Long Hao Shen berkilau hampir gila-gilaan. Tidak lagi menyaksikan bentrokan antara dua pusat kekuatan besar, yang dia pikir merupakan kesempatan yang tidak diragukan lagi sangat langka, yang secara kebetulan dengan kesempatan untuk menyelesaikan misi Demon Hunter Squad yang mereka ambil. Sosoknya berbinar, dan melangkah kembali ke kabut beracun. Long Hao Shen tidak memanggil rekan-rekannya, karena kali ini, terlalu banyak orang tidak akan menjadi lebih baik. Dia juga ingin teman-temannya menjaga kekuatan mereka, jadi dia memilih untuk memasuki kabut beracun sendirian untuk mengejar bawahan Iblis Ular. Untuk menghindari melepaskan aura suci yang kuat, dia tidak menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Di tangan kanannya ada cahaya riak, dan indranya menyemangatinya untuk merasakan lokasi ular iblis yang mundur. Ular iblis benar-benar mengandalkan indera penciuman mereka saat ini, tetapi di tempat ini penuh dengan kabut beracun, dan inderanya itu tampak melemah secara besar-besaran. Long Hao Shen dengan sangat cepat meraba-raba bagian belakang ular iblis, dan menusukkan pedang di tangannya, lalu ia menghasilkan kilatan cahaya sambil langsung menusuk tengkorak ular iblis itu. Niat pedang Long Hao Shen adalah sesuatu yang bahkan Ah Bao sendiri tidak akan berani menghadapi, jadi, tidak ada yang bisa dikatakan tentang ular iblis ini. Niat bertarung yang telah dia tahan segera meledak, karena Long Hao Shen saat ini benar-benar telah didorong oleh akal sehatnya. Setiap kali dia bergerak, lokasinya berubah secara instan ketika menggunakan pola serangan paling sederhana dengan Demon Whipping Flash.
Dikombinasikan dengan niat pedang, Demon Whipping Flash membuat serangannya yang sempurna tanpa diragukan lagi untuk membunuh iblis ular di setiap serangannya. Lebih mengerikannya lagi, iblis ular semuanya mati karena kepalanya ditembus oleh pedang Long Hao Shen, dan bahkan nyaris tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Kadang-kadang, suara-suara kecil terdengar, tetapi terganggu ketika tenggorokan mereka akan ditusuk, dan tubuh mereka akan meringkuk ketakutan. Dan Long Hao Shen bukan satu-satunya orang yang membantai ular iblis yang melarikan diri, jangan lupa juga tentang boa hutan yang merendamkan diri mereka di rawa. The Forest Boa sangat membenci para pengganggu ini. Pada saat Raja Ular Iblis memberi perintah kepada ular iblis untuk mundur, Raja Boa Hutan juga menggunakan metodenya sendiri untuk memberi perintah kepada anggota sukunya untuk mengejar. Akibatnya, ular iblis yang visinya tidak jelas, mereka diburu sebagai makanan oleh boa hutan. Saat indera Long Hao Shen berada pada kemiringan secara penuh, dia tentu saja bisa memahami situasi saat ini dari ular iblis ini. Dalam kabut beracun, gelombang energi spiritual unsur kegelapan terus menyapu satu demi satu. Ini adalah serangan balik yang diluncurkan oleh iblis ular. Namun, tanpa pilar dewa iblis untuk membubarkan kabut, kekuatan bertarung mereka anjlok secara substansial, apalagi koordinasi mereka. Untuk sesaat, para elit ular iblis ini dapat dikatakan mengalami kehancuran yang menghancurkan. Rawa-rawa kesuraman pada akhirnya masih sebuah wilayah di bawah kendali boa hutan, yang bahkan bisa disebut sebagai domain mereka, dan juga merupakan tempat mereka berasal. Raja Hutan Boa telah memerintah di tempat ini untuk waktu yang lama, sampai-sampai, bahkan Raja Ikan Gergaji yang mengalahkannya dalam hal kekuatan, itu tidak bisa mencapai statusnya sebagai penguasa. Meskipun Dewa Iblis Ular Andromalius memiliki keuntungan, mendapatkan kemenangan melawannya tidak akan menjadi prestasi yang mudah. Dapat dikatakan bahwa ketika hutan boa biasa ini mulai tenggelam ke dalam rawa-rawa, Andromalius sudah terjebak dalam perangkap Raja Hutan Boa. Pada saat ini, ketika Andromalius bergabung menjadi satu dengan pilar Dewa Iblisnya, persepsinya dalam keadaan Dewa Iblis telah berubah jauh lebih tinggi dari biasanya, suara jeritan dari klan-klannya secara alami mencapai telinganya, tetapi sekarang setelah dia terjebak dalam pertempuran sengit melawan Raja Hutan Boa, dan bahwa pertempuran mereka sudah mencapai puncaknya, dia tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang Raja Boa Hutan dengan ganas. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa situasi Demon God Transformed Andromalius cukup mengerikan. Dalam keadaan ini, tubuhnya tidak sedikit pun lebih rendah daripada Raja Hutan Boa, dan di tangannya, ada senjata yang cukup kuat. Bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Forest Boa King terus meningkat, dan meskipun Andromalius juga tidak mudah, kecepatan pemulihannya masih jauh melampaui musuhnya. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki pelayan di sampingnya. 4 pasang mata putih terbuka tanpa suara di belakang pilar Dewa Iblis yang jauh, dan 8 balok putih menghantam tubuh Raja Hutan Boa dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Hutan Boa menjadi kaku, dan kemudian membuat belokan yang panik. Dengan ini, lapisan lain kulit ularnya terlepas, saat ia menolak efek pembatuan ini. Ini tidak diragukan lagi telah membuat serangan Andromalius kehilangan banyak keganasan mereka. Bagaimana mungkin Andromalius bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Matanya basah oleh darah, dan tombak di tangannya terangkat tinggi, meskipun tubuhnya yang besar dan lentur, itu hampir membentuk sudut 90 derajat. Esensi kegelapan yang kuat dari warna hitam menempel pada kedua tombaknya, sebelum mereka dengan ganas menabrak tubuh Raja Hutan Boa. Darah terciprat, dan beberapa darah hijau gelap terbang ke segala arah. Teriakan marah dari Raja Hutan Boa menembak dengan kekuatan penuh, dan menciptakan jarak dengan Andromalius dengan susah payah, tetapi orang bisa dengan jelas melihat, bahwa ada cahaya hitam yang melengkung di tubuhnya. Pada luka besar itu, ada jejak korosi yang parah. Meraung, Raja Hutan Boa benar-benar marah, dan nyala api hampir memancar keluar dari mata berwarna gioknya. Sebuah proyektil berwarna hijau yang mengerikan dengan ukuran 1 meter ditembakkan, dan langsung menghantam Andromalius. Saat orang ini melakukan yang terbaik, satu pikiran muncul di benak Andromalius, ketika tubuhnya berbelok horizontal. Itu adalah pil internal pusat kekuatan besar dari ke-9.
Meskipun dia ingin mengambilnya, jika item ini di bawah kendali Raja Hutan Boa, mungkin itu adalah cara untuk menghancurkan tubuhnya, dan bahkan jika itu lebih tahan lama, itu hanya bisa berakhir tidak menguntungkan baginya. Pada saat yang sama ia melakukan giliran ini, warna emas gelap mencolok mulai menerangi tubuh Andromalius. Ketika dia mengangkat tombak di tangannya, sebuah fatamorgana muncul di sampingnya dengan desisan yang cukup keras. Itu hampir sama dengan tubuhnya yang tinggi, dan bergegas langsung menuju ke pil internal itu. Tapi adegan yang aneh pun mengikuti. Raja Boa Hutan yang awalnya marah, dia tiba-tiba saja mengungkapkan pandangan yang cerdas. Pil internal sombongnya benar-benar membuat putaran di udara, dan tidak mengarah ke Andromalius, tetapi malah langsung melesat ke pilar Dewa Iblis itu. Andromalius menunjukkan kejutan besar, tetapi sesaat kemudian, matanya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi jijik. Raja Hutan Boa berencana melawannya, tetapi bukankah dia melakukan hal yang sama? Bang! Seluruh rawa Gloom bergetar hebat, dan ledakan hebat meledak pada pilar Dewa Iblis 72. Cahaya hijau dan hitam yang keras tumbuh di sana. Kali ini, Raja Hutan Boa membuat kesalahan perhitungan. Dia tahu sejak awal, bahwa ancaman nyata terhadapnya bukanlah Andromalius, tetapi pilar yang dia bawa. Tapi dia juga mengerti dengan jelas, bahwa menemukan peluang untuk menyerang pilar itu tidak akan mudah. Dia bertindak seolah-olah marah terhadap Andromalius, dan menembakkan pil internalnya. Setelah menemukan kesempatan yang sangat langka ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan semuanya dalam serangannya? Dari sudut pandangnya, selama pilar Dewa Iblis ini dihancurkan, Andromalius hanya bisa mati dalam kekalahan setelah ini. Namun, dia salah menghitung sesuatu, yaitu, perkiraan kekuatan yang dimiliki oleh pilar Dewa Iblis. Dalam ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Hutan Boa tiba-tiba menggigil, seolah-olah sedang terkena gejala tipes. Pil internalnya memantul kembali kepadanya dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi cahaya batu giok di atasnya menjadi jauh lebih gelap. Tidak hanya itu, tetapi pancaran cahaya pada Forest Boa King juga mulai redup. Andromalius melolong dengan suara tawa, sebelum melemparkan dirinya ke arahnya sekali lagi. Selama ini, Fata Morgana yang lahir darinya itu, mengikuti tanpa menghiraukan segalanya dan melancarkan serangan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan besar berlalu begitu saja. Dalam sejarah kemanusiaan dan Demonkin, situasi Dewa Iblis terbunuh terjadi berulang kali, tetapi 72 pilar Dewa Iblis yang menjaga Iblis tidak akan pernah dapat dihancurkan. Bahkan alat ilahi tidak pernah menghancurkan harta Iblis ini, apalagi tentang pil internal Raja Hutan Boa ini. Setelah kesalahan perhitungan ini, Raja Hutan Boa menderita serangan balasan yang cukup keras, karena bentrokan keras yang diderita oleh pil internalnya, dan membuatnya menjadi kondisi yang sangat lemah. Dewa Iblis Ular Andromalius mengambil keuntungan dari ini, dan dengan gesit meluncurkan serangannya. Untuk sesaat, tubuh Raja Hutan Boa terus hancur berkeping-keping, dan tampaknya agak tidak bisa bertahan. Dalam hal kekuatan, Raja Boa Hutan seharusnya memiliki keunggulan absolut, karena setelah semua celah antara tingkat ke-9 dan puncak tingkat ke-8 berhubungan dengan kesenjangan yang luar biasa, dan Raja Hutan Boa berada dalam kendali penuh atas elemen dan esensi di daerah tersebut. Namun, pilar Dewa Iblis hanya menunjukkan utilitas yang terlalu bagus. Tidak hanya memberi Dewa Iblis Ular cadangan kuat dalam esensi unsur, tetapi juga meningkatkan energi spiritual eksternal lebih dari 100.000 unit. Hal ini menyebabkan jarak antara kedua belah pihak menjadi berkurang. Raja Hutan Boa sudah berhasil dalam rangkaian rencananya di masa lalu, dan ini menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh, sampai pada tingkat melakukan kesalahan fatal dengan pil internalnya yang mendapat serangan balasan karena pilar Dewa Iblis, yang mengarah seperti itu hingga mengalami kerugian mutlak. Namun, pemboman pil internal terhadap pilar Dewa Iblis, itu tidaklah terbukti sia-sia. Setidaknya, keempat Medusa yang tersembunyi di belakangnya jatuh ke rawa karena gelombang kejut yang kuat, kemudian mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Namun dengan cepat memanjat naik, dan mereka masih terhindar dari tenggelam ke dalam rawa-rawa. Meskipun Medusa memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, mereka pada akhirnya masih iblis ular dari tingkat ke-6 saja. Kekuatan ofensif dari pil internal sepenuhnya ditopang oleh pilar Dewa Iblis, tetapi gelombang yang mengerikan dari energi spiritual yang datang segera menyebar ke kisaran tertentu, dan masih melukai keempat Medusa ini.
Kilatan hijau samar datang, sebelum tiba-tiba mengalami stagnasi. Pergerakan dan pemberhentian yang tiba-tiba ini tampak sangat aneh, dan posisi stagnasinya adalah pusat area yang ditempati oleh keempat Medusa. Segera, warna hijau itu berubah menjadi tornado, lalu meledak dalam lingkaran hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesis yang menusuk, keempat Medusa itu langsung berteriak keras. Pada saat ini, mereka bahkan tidak berani membuka mata mereka, karena fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan mereka memasuki keadaan pusing. Bagaimana jika sinar petrifying jatuh pada rekan-rekan mereka sendiri? Bahkan Medusa sendiri tidak kebal terhadap sinar petrifying mereka sendiri. Meskipun demikian, Medusa ini masih merupakan kekuatan besar dari tingkat ke-6. Rambut ular di kepala mereka menggelembung dengan panik, dalam upaya untuk melawan serangan hijau. Namun, semua rambut ular mereka terurai menjadi serpihan saat bersentuhan dengan cahaya hijau, yang menjadi salah satu alasan teriakan mereka. Ular di rambut mereka itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.